Selamat pagi teman-teman. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita mau datang ke hadapannya. Kita siapkan diri kita untuk memasuki ibadah ini. Mari kita pakai waktu ini untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mari teman-teman, saat ini kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan dan layak untuk kita sembah. Mari kita naikkan pujian How Great is Our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Kita angkat pujian ini sekali lagi. The splendor of a king. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Kita katakan sekali lagi teman-teman, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Mari teman-teman, dengan lebih sungguh lagi kita mau puji Dia, kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami bisa datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Saat ini, mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita mengakui semua dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Kita mau serahkan dan kita juga mau serahkan seluruh hidup kita agar kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja ke depannya. Mari teman-teman, kita pakai waktu ini untuk mengakui semua dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari bagi teman-teman yang sudah siap, kita naikkan pujian ini, Murnikanku. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya aku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Teman-teman, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya aku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku, murnikanku, tekati hatiku, agar ku tersadar menderita
denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari teman-teman, dengan hati yang bersyukur kita mau puji Dia, karena Dialah yang layak menerima pujian kita. Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau?
Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Vivi Gopur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau mau katakan pada kami Tuhan, boleh masuk ke dalam hati kami, masuk ke dalam pikiran kami renungkan, lalu kami lakukan. Tuhan tolong kami, di dalam kami melakukannya kami tahu, jatuh bangun pasti terjadi. Untuk itu Tuhan berikan kami hati yang teguh, untuk gigih di dalam melatih diri kami, sehingga pada waktu kami jatuh, kami bangun, kami berlatih lagi untuk tidak jatuh. Sampai akhirnya kami kuat berdiri, berjalan, bahkan berlari, menuju pada apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, hari ini tema kita adalah Remember Me. Teman-teman kalau dengar kata Remember Me ya, apa sih yang ada di kepala teman-teman? Pasti yang ada di kepala teman-teman ini gini. Remember me itu artinya ingat gua, ingat saya, ingat aku. Teman-teman itu bukan artinya ya. Itu adalah terjemahan daripada kata remember me. Jadi kalau remember me apa dong? Ya sama sih ya jatuhnya ya. Ingat aku. Ya. Nah teman-teman ingat aku itu maknanya banyak. Ya, ingat aku, ingat apanya dong. Contoh ya, kalau kalian ngelihat Lause, kalian ingat apanya? Kalau orang bilang, coba ingat-ingat tentang Lause Vivi. Pasti jawabannya gini deh ya. Sebagian dari kalian pasti jawabnya gini, orangnya demen senyum, suka ketawa, kalau ketawanya tuh ketawanya lebat. Ya, bukan lagi heboh, lebat. Artinya wow banget gitu ya. Nah itu sesuatu yang yang kamu akan jawab pada waktu ditanya kamu kalau ingat Lause Vivi ingat apanya. Ada juga yang mungkin mengingat Lause Vivi begini. Lause Vivi mah receh orangnya. Ya macam-macam dia bisa kamu jawab. Kenapa? Kenapa kamu bisa jawab gitu? Nah simpen dulu ya jawaban kamu ya. Kita lihat dulu ya. Nats yang akan kita baca pada hari ini. Yaitu apa? Mazmur pasal 8 ya ayat yang pertama sampai ke 10 kita lihat ya. Bunyinya begini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan.
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jikalau aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing dan domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Manusia berkuasa atasnya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Teman-teman, jika ayat ini udah kita baca semuanya, jika ayat ini udah kita ketahui semuanya, menurut teman-teman, ya, ini ayat bercerita tentang siapa? Pasti jawaban kita sama. Ayat yang kedua udah jelas sekali mengatakan ayat ini bercerita tentang Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya kita, Tuhan kami. Yang mulia namanya dan agung namanya di seluruh bumi, melintasi segala-galanya. Nah, teman-teman kalau ditanya, remember me di sini. Judul kita remember me di sini itu bicara tentang siapa? Bicara tentang saya dan juga bicara tentang Tuhan. Bicara tentang kita, juga bicara tentang Tuhan. Kita ingat diri kita siapa? Kita ingat juga Tuhan kita itu siapa. Nah teman-teman, kalau kita ingat diri kita siapa, kita ingat Tuhan kita siapa, poin penting untuk kita bisa nginget itu apa? Nah tadi kan ditanya, Laws of Vivi, kalau kamu ingat Laws of Vivi, kamu ingatnya apanya? Nah kamu tadi udah sebutin kan? Di awal tadi kita udah bilang, kamu udah sebutin. Kenapa kamu bisa sebutin? Nah pertanyaan ini dijawab deh. Kamu bisa menyebutkan apa yang kamu ingat tentang Laws of Vivi karena kamu kenal dia. Ya kan? Kenal Laws of Vivi. Kalau nggak kenal, maka kamu nggak akan bisa ingat. Kamu nggak akan bisa jawab. Kamu nggak akan bisa tahu. Apa sih ya yang bisa kamu ingat tentang Laws of Vivi jadinya? Nah sama teman-teman. Ya, kita bisa baca ayat ini dan mengerti ayat ini ceritain tentang Tuhan dan ceritain tentang saya karena apa? Poin yang pertama, karena kita kenal siapa Tuhan. Poin yang kedua, karena kita kenal siapa kita. Ya. Jadi siapa dong Tuhan kita? Teman-teman, siapa Tuhan kita? Dari yang kita baca di ayat 2 sampai 4 itu menceritakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan pencipta. Tuhan kita itu adalah Tuhan pencipta. Buktinya di mana? Kita lihat ya ayat 2 dan 4 tadi ya. Ayat yang kedua sampai yang keempat menceritakan bahwa yang menjadikan seluruh alam semesta ini adalah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena mulianya namamu di seluruh bumi. Artinya seluruh bumi kenal siapa dia. Kenapa ke seluruh bumi kenal siapa dia? Karena dia pemiliknya, karena dia penciptanya. Ya, yang kedua, ya, letak dasar kekuatan itu ada pada diri dia. Kenapa kamu tahu? Karena dialah yang memiliki kekuatan. Kenapa dia memiliki kekuatan? Karena dia yang menciptakan kekuatan. Ayat 4, jelas banget tuh. Aku melihat langit
buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Jelas ya? Siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu adalah pencipta. Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu adalah pemilik. Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu adalah yang menjadikan kamu, yang menciptakan kamu. Tuhan kamu adalah pemilik, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan yang menciptakan kamu. Itu poin yang pertama. Kenapa kita bisa pada waktu kita ditanya, apa yang kamu ingat tentang Tuhan kamu? Karena kamu kenal siapa Tuhan kamu. Ya, pengenalan akan Tuhan kamu itu seperti apa? Kamu juga udah tahu kan? Pencipta, pemilik, dan yang menjadikan saya. Lalu poin yang kedua tadi, kamu kenal diri kamu enggak? Ya kan? Kamu bisa jawab, saya begini, saya begini, saya begini, karena kamu kenal diri kamu kan. Jadi siapa sih diri kamu? Teman-teman, diri kita itu siapa? Ayat 5 sampai ayat ke-7 mengatakan seperti ini. Siapakah manusia sehingga dia mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Tuhan mempedulikannya? Ya, siapa kita teman-teman? Orang yang dipedulikan Tuhan. Siapa kita teman-teman? Adalah orang yang Tuhan ingat. Siapa diri kita teman-teman? Ayat 6 dikatakan bahwa adalah ciptaan yang diciptakan hampir sama seperti Allah. Dan orang yang diberikan kemuliaan dan hormat yang daripada Tuhan. Lalu siapa kita teman-teman? Kita adalah orang yang diberikan kuasa. Buat apa? Berkuasa untuk bertanggung jawab untuk memelihara, mengontrol, menguasai semua ciptaannya. Jadi kita kenal gak diri kita siapa jadi? Kenal ya? Mestinya udah jadi kenal ya. Kita adalah ciptaan yang menjadi kesayangannya Allah. Kenapa? Karena kita diingat. Kenapa? Karena kita dipeduliin. Lalu kita adalah orang yang diberikan kuasa untuk bertanggung jawab atas segala ciptaan lainnya. Jadi posisi kita jauh di atas ciptaan lainnya. Wah, hebat gak? Hebat ya? Itu kita. Jadi teman-teman, kamu kenal siapa diri kamu sekarang? Pasti udah bisa jawab. Kenal. Saya adalah ciptaan Allah yang diciptakan serupa, seturut dengan gambar dan rupa Allah. Saya adalah kesayangan Allah. Kenapa? Karena saya dipeduliin. Karena saya diingat. Siapa kamu? Saya adalah yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Yang diberikan kuasa untuk bertanggung jawab terhadap ciptaan lain. Posisi saya ada di atas segala-galanya. Ya, di atas segala-galanya maksudnya di atas segala ciptaan. Nah, kalau udah kayak gitu, ya, kalau udah kayak gitu, kita tahu dong ya apa yang mesti kita kerjain ya. Pengenalan kita itu harusnya membuat kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan teman-teman? Apa yang harus kita kerjakan? Ayat 6 ya, kita lihat ya. Di ayat 6 di sini dikatakan, kamu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita diciptakan seturut, hampir sama dengan Allah, artinya hidup kita apa? Harus bagaimana? Yang pertama, yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita adalah hiduplah sesuai dengan cerminan Allah. Jadi kalau orang ngelihat kamu gitu ya, orang tahu, wah ini anak Tuhan nih. Ya, kenapa kok lu bisa bilang dia anak Tuhan? Karena hidupnya itu seperti Tuhan. Ya, kenapa hidupnya seperti Tuhan? Hidupnya itu
nggak bikin yang aneh-aneh. Hidupnya itu terhormat. Hidupnya itu nggak ada celaknya. Hidupnya itu benar-benar deh suci. Ya, nggak pernah tuh bikin yang aneh-aneh. Nggak pernah tuh bikin dosa. Nah, itu baru. Ya, betul. Kamu mengerjakan hidup kamu itu, menghidupi hidup kamu itu dengan cara yang betul. Yaitu apa? Yang pertama tadi. Hidup seperti gambar dan rupa Allah. Hidup menjadi cerminan Allah. Teman-teman, gampang nggak? Hidup seperti itu? Nggak gampang. Nggak gampang hidup seperti itu. Karena itu kamu mesti berjuang. Karena itu kamu mesti melatih diri. Untuk apa? Untuk bisa makin serupa dengan Allah. Melatih dirinya gimana dong? Melatih dirinya gimana? Gak bakalan kamu bisa tahu gimana melatih dirinya. Kalau kamu sendiri gak bergaul dengan firman Allah. Kalau kamu sendiri gak bergaul dengan Allah itu sendiri lewat firman-Nya. Ya, artinya balik-balik lagi. Ngomongin apa? Sate lagi, sate lagi. Saat teduh lagi, saat teduh lagi. Ya benar. Nggak ada cara lain. Untuk kita betul-betul tahu, betul-betul mengerti apa yang dia mau. Kecuali lewat firman-Nya. Ya. Untuk itu, ayo kerjakan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Hiduplah seperti Dia. Ya, karena kamu diciptakan itu kayak Dia loh. Lewat apa dong, Lewat apa? Yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Tiap hari, ya. Artinya nggak boleh bolong. Oke? Lalu kalau memang kita tahu diri kita itu siapa, kita kenal diri kita itu siapa, ya, yang mesti kita kerjain lagi apa dong? Yuk kita lihat ya ayat selanjutnya. Yang mesti kita kerjain lagi apa? Teman-teman, di ayat yang ke-7 dikatakan di situ bahwa engkau membuat dia itu manusia, dia itu kita, ya. Tuhan membuat kita berkuasa atas buatan tangannya. Segala-galanya, ya, Tuhan letakkan di bawah kaki kita. Nah, teman-teman, yang kedua yang mesti kita kerjakan setelah kita kenal Dia, kita tahu apa yang Dia mau, kita kenal diri kita siapa, dan kita tahu apa yang Dia mau dari diri kita, ya. Yang kedua yang Dia mau kita kerjain itu adalah berkuasa atas buatan tangannya. Berkuasa itu artinya bukan semena-mena kita mengatur, bukan semena-mena kita melakukan apa yang kita mau terhadap ciptaan lainnya. Bukan. Bukan karena kita di atas, jadi kita boleh seenak-enaknya, bukan. Kita diberikan kuasa itu artinya kita diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mengendalikan dengan cara yang benar apa yang memang Tuhan udah percayain pada kita. Kan yang pertama tadi, setelah kita ingat siapa Dia dan kita ingat siapa diri kita, ya. Yang pertama yang Tuhan mau kita kerjakan adalah hidup seperti Dia. Nah, kalau Dia itu kan gak semena-mena ya, Tuhan itu kan gak semena-mena kan. Nah, kita juga memakai apa yang menjadi kuasa yang diberikan pada kita itu harus seperti Dia, gak semena-mena. Kalau kita semena-mena, ya, maka kita gak seperti Dia. Nah, teman-teman, yang kedua yang Dia mau kita kerjain adalah di dalam hidup kita, ya, hiduplah seperti Dia. Menguasai segala ciptaannya dengan bertanggung jawab. Kalau langsung ngomong gini, jangan buang sampah sembarangan, receh gak sih? Receh. Tapi kamu kerjain gak? Kamu benar-benar kerjain gak? Yaitu gak buang sampah sembarangan. Terkadang enggak kan? Ya kan? Nah itu. Artinya kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan pada kamu. Kan kamu turut di dalam membuat banjir.
jadinya kalau kamu buang sampah sembarangan. Iya bukan? Nah itu, teman-teman jadi kerjakan ya. Kerjakan apa yang Tuhan minta. Hiduplah seperti Dia. Jadi pada waktu orang melihat diri kamu, kayak orang lagi ngaca, bercermin gitu. Oh, iya nih, betul dia anak Tuhan. Yang kedua, menguasai semua ciptaannya di dalam tanggung jawab yang benar kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab, tanggung jawab kita kerjakan dengan benar. Bumi ini akan menjadi lebih baik, dunia ini akan menjadi lebih baik. Oke? Nah, sekarang teman-teman, langsung mau tutup nih apa yang kita bahas hari ini. Kesimpulannya apa dong yang bisa kita dapat dari nats ini? Teman-teman, mengingat Tuhan, mengingat diri kita, itulah yang Tuhan mau dari nats ini. Ya, kesimpulannya adalah kita mesti ingat siapa Dia, kita juga mesti ingat siapa kita. Untuk bisa ingat siapa Dia dan ingat siapa kita mesti kenal dulu siapa Dia dan siapa kita. Kenali siapa Dia dan siapa kita itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Bagaimana kita tahu firman Tuhan itu bunyinya apa? Enggak ada cara lain teman-teman. Enggak ada cara lain. Yaitu teruslah berhubungan dengan Dia lewat saat teduhmu, lewat doamu. Bosan lah usah dengarnya. Gak apa-apa kamu bosan dengarnya. Ya, kamu bosan dengarnya gak apa-apa. Tapi ngerjainnya gak boleh bosan. Ya, kamu ngerjainnya gak boleh bosan. Karena kalau kamu bosan, maka kamu gak akan kenal siapa Dia. Kalau kamu gak kenal siapa Dia, maka kamu gak akan ingat siapa Dia. Di saat kamu gak kenal siapa Dia, dan gak ingat Dia, kamu pun gak akan kenal siapa diri kamu dan gak ingat siapa diri kamu. Ya, maka hidup kamu nantinya akan jadi salah kaprah. Akan jadi berantakan. Akan jadi gak jelas. Ya teman-teman. Tidak ingat Tuhan, tidak ingat diri kita. Tidak kenal Tuhan, tidak akan kenal siapa diri kita. Tidak kenal siapa Tuhan, tidak kenal siapa diri kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang salah kaprah. Ya, teman-teman, hidup yang salah kaprah ini akan seperti ini nih. Ya, ada satu video klip yang Loso mau tayangkan pada kamu. Ya, kamu lihat. Ini ceritanya lucu, lucu banget deh. Nah, setelah kamu nonton video klip ini, ya, teman-teman pasti akan bisa tahu apa sih hubungannya omongan Lause tadi di poin pertama di kesimpulan kita tadi. Ya, yuk kita tonton bareng. Hai, gue Lemon. Gue difitnah sama banyak orang, katanya bisa bikin lemak yang lu makan luntur. Heh, lu kira lu piring? Terus gue Mama Lemon gitu, bisa ngelunturin lemak? Jangan ngadi-ngadi deh. Pernah denger enzim lipase nggak? Lemak yang lo makan itu dipecah sama enzim lipase, bukan sama gue. Yang mecah lemak itu enzim lipase dibantu sama asam empedu. Habis lemak dipecah jadi asam lemak sama gliserol, terus lanjutlah diproses di dalam saluran cerna. Diserap sama usus, dibawa sama darah ke hati, disimpan di jaringan adiposa, buat cadangan energi itu. Ibarat kalau badan lo mobil, lemak itu kayak cadangan bensin. Sewaktu-waktu bisa dipakai buat bahan bakar, kalau bahan bakar utama di tangki menipis. Panjang kan prosesnya? Masih panjang nih. Belum tahu aja lo, lipolisis apaan, lipogenesis apaan, oksidasi beta apaan. Ribet cuy. Metabolisme lemak itu ribet cuy. Nggak sesimpel nyuci piring pakai Mama Lemon, tau nggak? Udah ngerti belum sampai sini? Lanjut nih, nggak cuma satu fitnah yang gue dapet cuy. Gue juga difitnah bisa bakar lemak di tubuh lu. Gini nih, gue jelasin dulu. Kalau lu makan kebanyakan,
kalori surplus namanya. Kalori yang lo makan lebih banyak daripada kalori yang lo bakar. Sisa kalori yang gak lo bakar itu disimpan dalam bentuk glikogen sama lemak di tubuh. Makin kalori surplus lo, makin banyaklah lemak yang disimpan di tubuh lo. Lemak di tubuh lo itu cadangan energi. Yang namanya energi, dia harus dipakai buat bahan bakar, biar bisa berkurang. Gerak boy, olahraga, gue gak bisa bakar lemak lo sendiri yang bisa. Parah nih orang-orang ke gue, udah fitnah, bodoh lagi fitnahnya. Pakai bilang, minum air lemon panas, bisa bikin lemak luntur, bisa bakar lemak, bisa bikin turun berat badan. Heh, gue itu mengandung vitamin C. Vitamin C itu nggak tahan panas, bisa rusak vitamin C karena panas. Dapat apa lu minum gue pakai air panas? Dapat vitamin C kagak, dapat asam doang iya. Gue nggak ngerti lagi sih sama yang share tips air lemon panas itu. Belajar di mana lu? Nggak ngerti sifat-sifat vitamin lu ya? Nggak ngerti metabolisme lemak lu ya? Nggak ngerti konsep keseimbangan energi lu ya? Udah deh, tobat lu, belajar yang bener biar pinter. Udah ah, capek gue marah-marah mulu. Awas aja lu kalau masih percaya sama orang-orang yang fitnah gue. Udah ah, bye. Teman-teman, udah nonton kan? Ini cerita tentang lemon. Ya, lemon yang disalahartikan fungsinya, kegunaannya oleh orang-orang banyak. Teman-teman, lemon itu buah yang begitu banyak fungsinya, betul. Tetapi kalau kita nggak kenal lemon dengan fungsinya, maka kita akan nggak ingat gimana harus mengelola lemon agar lemon itu bisa berguna bagi tubuh kita. Ya, nah poin yang kedua yang bisa kita lihat dari sini apa? Poin yang kedua dari nats yang kita baca tadi, dari apa yang udah diuraikan tadi adalah teman-teman untuk mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau dari kita setelah kita kenal siapa Dia, kenal siapa diri kita, ingat siapa Dia, ingat siapa diri kita, yang Dia mau adalah kita mengerjakan apa yang kita ingat itu. Itu poin yang kedua, mengerjakan apa yang kita ingat. Gimana dong cara mengerjakannya? Teman-teman, cara mengerjakannya begini. Ada seorang penulis yang bernama A.W. Tozer, dia mengatakan seperti ini. Ya, the man who would truly know God must give time to him. Teman-teman, caranya kita mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, itu adalah apa? Memberikan waktu kita kepada Dia. Kalau kita nggak berikan waktu kita kepada Dia, maka kita nggak bisa kerjain apa yang Dia mau kita kerjain. Jelas ya teman-teman ya? Nah, kita tutup dengan satu catatan. Mengenal Tuhan, mau mengingat Tuhan, mau mengingat diri kita mesti kenal siapa Tuhan kita juga mesti kenal siapa diri kita. Untuk kita bisa kenal siapa Tuhan kita, untuk kita bisa kenal siapa diri kita mesti bergaul dengan Dia lewat firman-Nya dan lewat komunikasi kita dengan Dia di dalam doa kita. Yang kedua, setelah kita ingat Dia, ingat siapa diri kita tahu apa yang Dia mau kita kerjakan dan apa yang harus kita kerjakan. Itu yang kedua. Jadi kita mengerjakan, yang kedua kita harus mengerjakan apa yang Dia mau kita kerjakan. Bagaimana kita mengerjakannya? Lewat pengenalan diri kita terhadap Dia,
kita tahu cara satu-satunya untuk mengerjakan apa yang dia mau dari kita adalah memberikan waktu kita buat dia. Memberikan waktu kita untuk mengerjakan apa yang dia mau kita kerjakan. Teman-teman, mau nggak mengingat dia? Teman-teman mau nggak mengerjakan apa yang dia mau kita kerjakan? Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih jika kami boleh tahu. Lewat Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 ini, kami tahu untuk kami mampu mengingat siapa Engkau dan siapa diri kami harus kenal dulu siapa Engkau dan siapa diri kami. Jika kami tidak kenal siapa Engkau dan siapa diri kami, bagaimana kami bisa mengingat siapa Engkau dan mengingat siapa diri kami? Untuk itu Tuhan, kami mau mengingat siapa Engkau dan siapa diri kami. Untuk itu kami mau mengenal lebih jauh siapa Engkau, siapa diri kami lewat firman-Mu. Lewat doa, lewat pergaulan kami dengan Engkau, di dalam ibadah, di dalam komunitas gereja dan lainnya. Tolong kami Tuhan untuk mampu melakukannya. Setelah kami tahu, setelah kami ingat Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mau kami mengerjakan sesuatu. Kami tidak akan bisa mengerjakan apa yang Engkau mau itu jika kami tidak memberikan waktu kami kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, hilangkanlah keakuan kami, keegoisan kami, sehingga kami boleh dengan hati yang penuh sukacita dan rela dan tulus memberikan waktu kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Kami tahu Tuhan semuanya itu tidak mudah. Tetapi jika kami berjalan bersama dengan Engkau, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kekuatan, maka kami juga akan memperoleh kemampuan untuk mengerjakannya. Terima kasih Tuhan buat apa yang boleh kami dengar pada hari ini. Bawalah kami untuk boleh melakukannya, menghidupinya dengan perjuangan yang gigih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Guru Injil Vivi Gopur untuk pemberitaan firman-Nya. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan secara transfer ke nomor rekening yang sudah tersedia atau bisa juga dititipkan ke orang tua kita. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Saat ini mari kita angkat satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa buat setiap tim medis yang ada di seluruh dunia. Kita mau berdoa agar kiranya Tuhan bisa memberikan mereka kekuatan untuk dapat menangani setiap pasien-pasien yang ada dengan baik, dan kiranya apa yang mereka kerjakan itu bisa menjadi hal yang terbaik atau tindakan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong pimpin supaya setiap tindakan yang dilakukan oleh tim medis di seluruh dunia bisa membawa berkat dan kesembuhan bagi setiap pasien. Tuhan juga tolong pimpin supaya mereka diberi kesehatan dan energi yang selalu kuat dan selalu dipimpin oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini dengan sikap yang penuh hormat, mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Amin. Doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengenal siapa Engkau dan mengenal siapa diri kami. Pengenalan kami membuat kami, Tuhan, menjadi orang yang ingat siapa Engkau dan ingat siapa kami. Apa yang kami ingat membuat kami dapat menghidupi apa yang Engkau mau kami hidupi. Apa yang kami ingat, Tuhan, membuat kami menjadi orang yang tahu diri di dalam mengerjakan, menjalani hidup kami. Kami tahu, Tuhan, ada message yang Engkau mau kami kerjakan. Tolong kami, Tuhan, untuk kami mampu mengerjakannya. Saat ini, teman-teman, mari arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sehingga kita semua mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak, kasih daripada Allah Roh Kudus, memampukan kita, menguatkan kita, untuk terus-menerus memperjuangkan diri kita di dalam memberikan waktu sepenuhnya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mulai dari saat ini, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh, teman-teman boleh duduk, ibadah selesai.